Hello, welcome back to Geeky Hub bersama gue Jason. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Coros Apex 2 dan Coros Apex 2 Pro. Langsung kita bahas aja, Markibas kalau kata Geeky Gary. Oke, jadi di sini udah ada boxnya Coros Apex 2 dan Apex 2 Pro. Jadi kalau kalian beli, pastikan yang bergaransi resmi di Indonesia ini Coros, garansinya oleh PT DNK Pratama Indonesia ya. Langsung kita buka. Buku manual seperti biasa dan ada workout programs ya, jadi bisa download workout programs. Stiker. Oke, ini ada stiker lagi. Ya betul, kabel charging. Seperti biasa nih, port ke jamnya ini USB-A. Bisa dilihat ini cukup enteng ya. Dari boxnya nggak ada yang beda ya, kalau Pro cuma ada tulisan Pro aja. Ini juga sama ya, tempat kabel sama. Ya, jadi ini black. Kalau dibuka sama juga ada Explore Perfection. Lebih lebar strapnya si Pro. Ini 22, nih 20. Nah, beratnya berapa? Coba kita timbang. 43 gram. Sekarang yang Pro 53. Jadi beda sekitar 10 gram ya. Oke, kita akan coba setup si Coros Apex-nya. Kita tesnya pakai yang Pro ya. Navigasinya jadi naik turun pakai dial. Confirm-nya ditekan aja. Untuk awal dia langsung ngasih QR code buat kalian download aplikasinya ya. Oke, setelah kalian download aplikasi Corosnya ya, kalian harus bikin account dulu. Setelah kalian bikin account, nanti di kiri atas ada pilihan Add New Device. Oke, kita punya tadi Apex 2 Pro. Nanti dia akan suruh scan lagi, kita scan lagi aja yang QR-nya. Oke, dia langsung di tag. Oke, request pair, ya oke. Jadi pilihan tangannya dan lain-lain ini semua bisa kalian isi. Kan di tombolnya hanya di satu sisi, jadi kalian bisa dikasih pilihan kalian mau dominannya pakai tangan apa. Jadi kalau mungkin kalian pakai di tangan kiri, pengoperasiannya pakai tangan kanan, jadi lebih baik enakan pilih di sisi kanan. Tapi kalau mau di sisi kiri juga bisa ya, jadi fleksibel. Next dulu aja semua. Ini notifikasinya, kalian bisa pilih mau apa aja yang muncul di jam. Oke, complete. Ya, jadi ini kalau sudah berhasil setup, ini tampilan home-nya. Digital dial atas bawah ya untuk lihat widget-widget kalian. Oke, kalau kalian mau masuk ke dalam, tinggal dipencet dialnya. Oke, bisa dilihat semua. Oke, kalau mau back, yang bawah. Atas untuk backlight on, backlight off ya, backlight on off. Kalau kalian tahan yang bawah, bisa ke menu-menu shortcut. Jadi pertama yang kita mungkin bisa lihat langsung perbedaan antara Apex 2 dan Apex 2 Pro, yaitu di sisi fisik. Perbedaannya di Apex 2 itu diameter 43 mm, sedangkan Apex 2 Pro itu diameter 46 mm. Jadi kalau mungkin peruntukannya itu lebih ke, kalau Apex 2 itu 43 mm lebih untuk perempuan mungkin masih masuk, karena nggak terlalu besar. Kalau 46 mm itu mungkin lebih buat laki-laki. Diameter yang lebih besar, resolusi pun lebih besar ya. Kalau untuk di Apex 2 Pro itu 260 x 260 pixel, sedangkan di Apex 2 230 x 230. Tetapi 240 x 240. Tetapi sepertinya sih nggak terlalu terlihat berbeda banget lah kalau misalkan kalian dengan kasat mata langsung lihat langsung gitu ya. Sama-sama tajam warnanya. Material semua sama. Kita dapatnya ini yang strap nylon, cukup nyaman, nggak gatel sih buat kalau gue pakai, dan nanti buat berolahraga juga akan gue share experience kita di saat kita kemarin cobain pas lari. Kita waktu itu lari sekitar ya 90 km lah, finish 2 jam. Untuk bezelnya juga sama bahannya untuk keduanya, tapi ada perbedaannya tuh di Apex 2 Pro ada semacam engrave
tulisan logo Coros di bezelnya atau crownnya. Sedangkan kalau di Apex 2, brand Corosnya itu adanya di layarnya. Keduanya pakai 3 tombol. Ada tombol atas itu untuk light, dan kalau misalnya ditahan bisa untuk jadi shortcut. Tinggal kalian pilih. Ada digital dial yang merupakan ciri khas dari Coros juga ya. Kalau tekan confirm, terus ya buat naik turun. Dan tombol bawah untuk back. Kalau ditekan lamaan, ini bisa buat masuk ke night mode, bisa buat pilih watch face, alarm, timer, stopwatch, dan lain-lain. Itu 3 tombol tadi. Overall, kalau dilihat fisiknya sih solid, sporty, tapi juga masih casual dan sleek. Pertama dari sisi fitur layar sudah touchscreen. Touchscreen-nya bisa kalian pilih antara mau nyalanya di saat lagi buka map doang atau di semua fitur jamnya kalian nyalain touchscreen, itu juga bisa. Tetapi yang agak nanggung buat kita adalah touchscreen-nya itu cuma buat scrolling doang. Cuma buat scrolling aja. Jadinya kalau misalkan kalian habis scroll mau milih apa gitu, untuk milih tuh nggak bisa tekan di layar, tapi harus tekan dialnya ini untuk confirm masuk dalam. Jadi ya menurut kita agak nanggung aja karena tetap aja harus pakai 2 jari. Nah, ini parah nih. Fitur baru yang ada di Apex 2 ini yang belum ada di seri pendahulunya Apex, yaitu yang pertama adalah HRV. HRV itu mobil. HRV itu heart rate variability yang udah ditemukan, kayak kesannya ditemukan di pinggir laut gitu. Caranya ya kalian tunggu 60 detik dan ada masuk ke aplikasi HRV-nya itu, terus taruh tangan kalian selama 60 detik di dialnya. Jadi dia lihatnya dari tangan nih, lucu-lucu juga ya. Kalau dari sisi GPS, tentunya udah lebih akurat lagi karena udah menggunakan all satellite system. Lalu yang membedakan Apex 2 dan Apex 2 Pro yaitu adalah Apex 2 Pro itu sudah ada dual frekuensi, jadi lebih akurat lagi ya. Kalau misalnya menggunakan dual frekuensi, baterai pun akan lebih drain, lebih cepat habis. Kapasitas baterai si Apex 2 dipakai smartwatch mode, jadi dipakai sehari-hari gitu aja, itu bisa sampai dengan 17 hari. Sedangkan kalau Apex 2 Pro, karena ukuran lebih besar, kapasitas baterai tentunya pasti akan lebih besar. Bisa hingga 30 hari. Kalau GPS nyala, Apex 2 itu bisa sampai 30 jam, sedangkan kalau Apex 2 Pro bisa sampai 45 jam. Tapi, kalau misalnya nyalain si dual frekuensi, dari 45 jam menggunakan GPS, turun menjadi, gila dia hafal, 26 jam. Kalau sport mode masih sama, cuma untuk di Apex 2 Pro itu ada sport baru tambahan, yaitu multi-pitch climb. Itu membedakan ya. Lalu next, yang menurut kita fitur yang penting, yang sebelumnya di Coros itu cuma hanya ada di Vertix 2, yaitu musik. Jadi kita udah bisa store dan save music di jam Apex 2 dan Apex 2 Pro ini. Nah, jadi nggak perlu bawa handphone lagi kalau misalkan mau berolahraga sambil denger lagu, tinggal connect Bluetooth headset ke jam. Tetapi belum bekerja sama dengan platform streaming musik layaknya misalkan Spotify gitu. Tetap bisa masukin lagu tapi ya secara manual. Yang mau beli Coros karena kalian suka berolahraga, lari, sepeda, berenang, apapun itu, kita appreciate dari Coros itu adalah platform Evolab yang bisa kalian temukan di Coros. Dan ini free untuk kalian, kalau misalnya udah beli jam Coros, Evolab itu free, jadi bisa kalian dapetin. Evolab itu apa? Evolab itu jadi satu platform di mana data-data dari hasil latihan kalian selama 7 hari ya minimum. Jadi kalau misalnya udah dipakai berolahraga selama 7 hari menggunakan Coros ini, akan di-store langsung di platform Evolab itu, di mana nantinya kalian bisa akses data-data kalian dan kalian bisa analisa latihan kalian selama ini gimana nih, udah efisien belum, over nggak, under nggak, seperti itu. Nah itu aplikasinya pun menurut kita interface-nya udah sangat user-friendly dan sangat mudah untuk dinavigasi. Aplikasi ini penting untuk kalian bisa lihat data kalian lebih detail lagi, bisa buat gonta-ganti widget ya, data fields di setiap activity. Kalau misalnya kalian pilih lari, kalian pengennya ada data fields-nya apa aja, itu bisa di-set. Tampilan shortcut, daily data, jadi ngeset shortcut juga bisa di sana. Kalau storage internal Apex 2 itu 8 GB, Pro itu 32 GB. Perbedaannya adalah berarti dengan kapasitas storage yang lebih besar, Apex 2 Pro ini sudah pre-downloaded map, jadi nggak perlu download satu persatu lagi, layaknya misalkan si Coros Apex 2 ini, dimana karena storage-nya juga lebih kecil, jadi dia belum pre-downloaded, jadi harus download satu-satu, bener nggak? Betul!
Kalau connectivity sudah ada WiFi dan Bluetooth, tapi belum ada ANT+. Jadi kalau kalian mau pakai tambahan-tambahan, biasanya menggoes pakai cadence dan bla bla bla, pakai heart rate monitor yang strap gitu, udah nggak bisa sambungin secara ANT ke jamnya. Sedikit kekurangan itu di sisi dimana kita nggak bisa set brightness. Gesture mode yang lift to wake itu cuma bisa di 3 mode, yaitu mode misalkan all day, after sunset, ataupun kalian matiin. Itu ya agak terbatas saja. Katanya sih brightness-nya kenapa nggak bisa di-set, supaya pengakuan mereka di mana jamnya ini bisa tahan sampai 30 hari, dan ini 17 hari, itu nggak dibilangin, oh bohong lo, katanya bisa sampai 30 hari, itu ya pakai cuma 20 hari. Itu kalau misalkan naikin brightness kan biasa turunin kapasitas baterai, begitu loh. Alasannya sih konon seperti itu. Konon katanya. Lalu untuk ke menu setting itu agak repot aja. Ya nggak repot-repot amat sih, cuma harus muter-muter dial dulu. Sedangkan sebenarnya kan di shortcut kan bisa set nih. Cuma anehnya nggak ada pilihan untuk masukin setting ke tombol shortcut. Kemarin gue udah lari sekitar 500 kilo lah ya, selesai dalam 2 jam. So we don't have the capacity. Kita ngomongin dari sisi kenyamanan berlarinya dulu saat pakai ya. Karena ini bobotnya juga cukup ringan. Dari sisi beratnya itu udah berat atau ringan sih? Dari sisi berat atau ringan berarti ngomongnya kan? Nyaman. Jadi nggak mengganggu sama sekali karena beratnya pas. Terus di strapnya nylon nggak terasa gatel dan dia nggak terlalu nyerap keringat sampai yang kadang kan ada kalau yang nylon tuh kayak jadi kayak lepek-lepek gitu. Ini gue nggak merasa demikian. Kalau dari sisi kita bandingin hasil dari heart rate dan oximeter dari kedua jam ini kurang lebih sama, jadi nggak terlalu banyak perbedaan antara Apex 2 dan Apex 2 Pro. Dari sisi GPS, karena memang si Apex 2 Pro ini kan sudah pakai dual frekuensi. Kemarin kita nyoba Apex 2 Pro, kita pakai dual frekuensi. Si Apex 2 ini kita pakai GPS biasa, yang satelit itu. Kemarin contoh misalnya udah lari 1 kilo, di Apex 2 Pro ini udah 1 kilo, di Apex 2 dia mungkin sekitar 10 detik baru nyusul jadi 1 kilo. Jadi perbedaan sedikit aja. Kalau dari sisi keakuratan keluar dari rute apa enggak gitu sih, itu udah cukup akurat banget kalau menurut kita. Dengan real rute yang udah kita lewatin saat kita berlari. Di saat kita mau mulai beraktivitas lari, itu kan biasanya dia cari GPS dulu. Nah, GPS lock-nya itu cukup cepat, jadi nggak perlu nunggu lama. Ya, berapa detik ya kemarin itu kan? Ya, 3 detik lah udah nge-lock, jadi nggak terlalu susah. Cuma memang itu kemarin kita larinya di yang agak kebuka ya. Otno! Verdict kami untuk Coros PS2 ini sangat... Hah? Salah. Verdict kami untuk Coros Apex 2 dan Apex 2 Pro ini sangat memuaskan banget kalau misalnya dibandingin dengan pesaing terdekatnya mungkin di Garmin Forerunner 255 atau 955. Intinya sih, kalau misalkan kalian mau cari fitur yang udah cukup lengkap, yang udah mirip dengan Vertix 2, dan dimana harganya mungkin lebih mahal, ini kan sekitar Apex 2 Pro itu 9, sedangkan Apex 2 itu 7499. Vertix 2 itu di atas 10 juta, fitur-fiturnya udah sama. Jadi menurut kita kalau misalkan kalian nyari yang lebih affordable, this is the watch to go to. Say again? Wih, gila, this is watch to go to. What's that? Dari seri pendahulunya mereka ada tambahan improvement di HRV, music, dan all satellite GPS, dan sudah ada map. Worth it banget. Kalau disuruh pilih antara si Apex 2 atau Apex 2 Pro, mendingan sih ya beda 1,5 juta, tapi dengan baterai yang lebih tahan lama, ya, dan juga ukuran lebih besar, pre-downloaded map. Gue saranin sih, mungkin kalau cowok ya udah pasti ambilnya yang Apex 2 Pro gitu ya. Cocoknya buat siapa? Cocoknya kalau misalkan kalian suka lari, kalian suka trail run, kalian suka hiking, outdoor juga ini udah cocok banget. Desainnya stylish, nggak ampe sporty-sporty banget, masih bisa dipakai sehari-hari, dipakai juga misalkan ke kantor masih cocok. Sangat amat recommended untuk kalian yang lagi nyari sportwatch/smartwatch. Overall, very impressive. Itu tadi pembahasan kita tentang si Coros Apex 2. Mudah-mudahan sudah cukup lengkap dan cukup informatif buat kalian. Jika kalian mau bertanya apa-apa, bisa langsung ke komen. Nanti akan kita usahakan langsung bales. Jangan lupa subscribe. Biasa apa sih? Di like. Berikan komentar. Mungkin ada kritikan. Kalau bisa ya kritikannya jangan usah terlalu pedas, karena kita baca juga kadang sakit hati. Oke, terima kasih banyak. See you on the next video. Bye-bye.